Sebelumnya perkenalkan kami salah satu siswi dari SMP Sabar Bandar Lampung dengan saya Hani, saya Eka, Saya Darius. Dan saya Hani. Hari ini kami ingin izin mewawancarai Ibu. Oke, silakan. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami salah satu siswa dan siswi dari SMP Safaris 4 Bandar Lampung ingin izin mewawancarai Ibu mengenai mata pencaharian Ibu. Sebelumnya, tujuan kami wawancara dengan Ibu adalah untuk tugas IPS kami, yaitu tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, bolehkah kami bertanya nama Ibu siapa? Ibu Simanjorang. Apa usahanya sedang Ibu jalankan atau kembangkan sekarang? Ya, kalau dibilang sih usahanya ini sebetulnya berawal dari masa Covid dulu ya. Kalau dulu pekerjaan suami saya itu agen koran. Nah, berhubung masa Covid, jadi kantor banyak yang tutup. Jadi otomatis kalau kantor-kantor itu tutup, pelanggan bapak saya, pelanggan suami saya kan berhenti juga semuanya. Nah, jadi kita mencari jalan lain bagaimana ini, apa kegiatan kita selanjutnya, daripada kita nggak ada kegiatan terus bagaimana gitu. Terus berembuk dengan anak-anak, nah mau buka warung mau nggak? Saya pikir kalau buka warung udah terlalu tua, mau pergi pulang terus ya. Terus kebetulan dulu itu memang dari dulu melihara ayam adalah beberapa ekor gitu. Nah saya pikir kenapa nggak ini aja diperbaiki gitu. Nah jadilah kami melihara ayam ini dikembangkan. Kalau dulu memang sangat banyak, tapi karena saya menjual ayamnya kalau dulu ya, jual ayamnya. Lama kelamaan ayam ini nggak mau lagi mengerem, saling rebutan. Nah, karena dia rebutan terus, jadi si telur itu nggak jadi anak, karena dia busuk jadinya, karena ngeremnya nggak bagus gitu. Nah, sekarang kami pilih ya udahlah kalau nggak bisa jadi anak, ayam ini kita pelihara untuk ngambil telurnya aja. Nah, sekarang ayam ini kami pelihara emang untuk ngambil telurnya aja. Apa yang membuat Ibu memilih usaha tersebut? Karena ini bisa dikerjakan tanpa repot-repot kita kemana-mana gitu kan. Coba kalau jualan di pasar tadi kan saya harus tiap pagi ke pasar, sore baru pulang. Nah kalau ini kan sambil saya sebagai ibu rumah tangga biasa di rumah masih bisa bersihin rumah, bisa nyuci, bisa masak sambil melihara ayam gitu. Apakah usahanya Ibu jalankan atau kembangan ini memiliki nama? Nama maksudnya? Nama kayak mana? Nama usahanya? Kalau nama usahanya sih nggak ada. Cuman kalau memasarkan telurnya itu ada namanya telur ayam kampung Pak Naga. Ini idenya dari anak-anakku juga ini. Buat aja biar tahu orang kalau ini asli telur ayam kampung tanpa disuntik, tanpa dikasih vitamin. Jadi murni dari makanannya aja gitu. Jadi kalau dari obat-obatan dia nggak pakai. Jadi telur ayam kampung Pak Naga gitu dibuat. Karena si Manjorang itu kan si Naga juga kan, si Naga Manjorang gitu. Jadi marganya aja yang dibuat ayam Pak Naga gitu. Ya pada awalnya sih memasarkan telurnya itu saya susah, bingung saya. Kemana nih saya jual telurnya ini? Nawarin kawan-kawan minta sekian lah mau murah semua. Jadi mereka berpikirnya kalau kita melihara ayam itu nggak pakai modal gitu. Ya yang penting ada ayam, telur lah situ, diambil telurnya. Pemikiran mereka kan kayak gitu. Padahal kalau ayam itu kan kita kasih makan. Makanan pokoknya ini kan sayuran, dedak, terus campur sama ampas kelapa. Nah, ini sayuran kan dicari juga ke pasar kan. Ya kita ngambil ampas sayur datang dari gunung contohnya kan. Nah, datang penjual dipotong lah yang tua-tuanya kan. Nah itu yang kita ambil, disaca di rumah, campur ini ampas kelapa. Nah itu kayak diseduh air panas, masukin dalam tabung, dalam ember besar gitu, seduh air panas. Nah pas ngasih makan, campurkan itu lagi dedaknya gitu. Jadi ya kalau dibilang repot sih ada yang kayak. Kalau dibilang repot ya memang repot.
Nah, cuman ya itu tadi bisa saya sambil kerja sambil. Awalnya saya susah memasarkan, tapi kalau sekarang malah kurang. Semua udah banyak meminta gitu. Tapi ya itulah, udah banyak yang meminta, saya malah yang kekurangan sekarang. Gitu. Oke. Produk apakah yang didapatkan konsumen dari usaha ibu? Produk apa? Iya, Ya itulah telur ayam kampung. Telurnya. telur ayam kampung. Bisa kalian menceritakan tentang produk dari usaha ibu, kayak mendeskripsikan produknya? Ya itu dari contohnya hari ini dia bertelur, kasihan saya ambil, saya kutip telurnya, terus saya bersihkan, saya masukkan ke dalam cup ya. Contohnya ini nih, ini yang sudah saya sudah kasih di dalam cup begini. Nah kan, jadi cupnya ini juga saya pesan ini di pasar, nggak ada yang jual. Udah saya cari sampai kemana-mana nih, nggak ada yang jual di pasar. Jadi ini anakku yang pesan ini. Mereka lah yang tahu dari mana mereka cari dari apa, dari internet apa dari mana mereka nyarinya dari untuk ini. Nah mereka sendiri yang nyari ini. Jadi saya sebetulnya menjalankan aja sama memelihara. Kalau untuk cara bagaimana biar lebih ini, ya mereka yang atur semua gitu. Bisakah ibu menjelaskan proses produksi produk ibu secara singkat? Ya itu tadi ya, pokoknya pagi-pagi ayam itu harus kenyang. Kalau dia nggak kenyang, pagi harus cepat dia dibuka dari kandang, terus kasih makan kan. Nah, siang juga kasih makan lagi, minumnya juga kita harus perhatiin, nggak boleh sampai kurang. Sore juga kasih makan, jadi 3 kali dia sehari makan. Di mana produk ibu diproduksi? Itu di belakang rumah. Nanti kalau kalian mau lihat, boleh nanti kalian videoin ayamnya, lihatin. Siapa saja yang terlibat dalam proses produksi tersebut? Oh ini hanya saya dengan suami saya, kami berdua aja. Si Non mana mau tuh. Suruh ngandangin aja, kalau saya nggak dikandangin sama dia. Berarti kayak keluarga gitu aja yang... Iya, ini namanya masih usaha kecil. Usaha kecil, karena saya merasa saya untuk pakai deh, kok pecah. Kegedean jadi ketekan dari atas, ini telurnya gede sampai ke atas ya. Ketekan jadi pecah. Iya, masih usaha kecil. Dan saya pikir juga itu tadi, karena kita faktor umur, untuk mau usaha besar udah nggak kuat lagi. Ini aja 2 hari sekali harus pagi-pagi jam 5 udah ngambil sayuran, jam 5 setengah 5 udah ngambil. Kalau enggak udah habis, karena banyak orang kan beternak ayam. Dan yang lain-lain juga kan membutuhkan sayuran juga, bukan hanya ayam. Jadi berlomba ngambil di pasar itu. Jadi kita nggak beli yang udah dibuang mereka, kita isi ke karung, bawa pulang di rumah, dicacah, disiram air panas, dicampur tadi sama itunya gitu. Siapa target pasar utama untuk produk ibu ini? Target utama biasanya sih ya, kalau target utama yang sering saya lihat yang beli telur ini ya, yang punya anak kecil, terus yang tua-tua, yang udah tua, yang udah lanjut usia, terus yang berpenyakit. Ada pelanggan saya itu tuh dosen di Unila, itu istrinya sudah profesor, bapak itu dosen tadi ya, tapi udah pensiun sekarang, berpenyakit jantung. Nah, jadi dia bisa 40 hari 2 minggu, cuma 2 minggu 40 hari, 40 biji telur 2 minggu buat mereka ini. Terus kata istrinya, bukan hanya suami saya yang makan ini, kadang cucu saya juga, makanya kami banyak tuh belinya. Terus katanya, ya puji Tuhan, setelah mengonsumsi telur ayam kampung ini, suami saya nggak makan daging, ikan pun terbatas. Jadi ini yang sering dikonsumsi, boleh direbus, boleh didadar, boleh di apa. Jauh sekarang udah jarang masuk rumah sakit katanya. Kalau dulu memang sering sih bolak-balik masuk rumah sakit. Nah, untuk dia aja ini kalau di 2 minggu 40 butir, berarti sebulan udah 80 butir untuk dia aja kan. Belum lagi yang punya, biasanya yaitu pelanggan saya kayak gitu, yang punya anak kecil yang masih
TK, masih SD. Jadi dia makanan anaknya bukan telur ayam itu, ayam beras kayak gini. Kalau mau pakai telur ya ayam telur kayak gini. Jadi kapan saya tawarin siap mereka mengambil. Contohnya kalau ini cukup nanti ya, ini kan hanya masih 3 biji, masih ada 15 biji lagi di sana. Kalau saya tanya mau telur enggak, saya tanya, oh boleh silakan diantar, tapi memang saya antar ke tempat gitu. Tapi yang pasti laku, malah saya yang kewalahan memenuhi permintaan mereka gitu. Oke. Apa yang ibu lakukan agar konsumen dapat tertarik dengan produk ibu ini? Ya itulah keasliannya, kita nggak pakai vitamin, nggak pakai obat-obatan. Kalau saya pakai vitamin untuk ayam itu dicampur vitamin ini, dia lebih cepat lagi menelurnya. Tapi kata orang rasanya berbeda. Saya nggak tahu ya. Saya belum coba yang pakai vitamin, yang nggak pakai vitamin saya belum coba, jadi nggak tahu bedanya di mana. Tapi kata orang-orang begitu. Ini lebih gurih katanya, nggak tahu di mana kegurihannya. Tapi kata mereka yang udah sering membeli gitu. Bagaimana ibu memasarkan produk ibu? Nah, kalau cara pemasarannya pada awalnya saya nanya-nanya aja. Mau nggak beli telur? Mau nggak beli telur? Apalagi di gereja, apalagi sembayangan gitu ya. Mau nggak beli telur? Kalau mau besok saya bawa ke gereja, itu saya bawain. Tapi kalau sekarang mereka yang nanyain saya, ada telurnya? Ada, mau berapa? Gitu saya sekarang kan. Mau berapa? Mau dijemput atau mau diantar gitu. Kalau hanya dua kotak begini saya nggak mau ngantarnya. Kalau lebih dari 2 saya mau gitu. Apa saluran pemasaran atau saluran distribusi utama yang ibu gunakan? Saluran distribusi. Iya. Apa itu saluran distribusi maksudnya? Maksudnya saluran kayak siapa gitu yang membantu mendistribusikan produk. Oh, yang distribusi. Iya. Suami saya. Hmm. Ya sambil nyore-nyore kami gitu ya, kalau ada yang pesan entar sore. Jadi saya selalu setiap pengantar itu kalau ada yang pesan sore saya antar. Entar sore saya antar ya. Kalau dia pesan mau pagi mau malam dia minta, entar besok sore saya antar, selalu gitu. Jadi berdua sama suami saya. Ya hitung-hitung aja sambil jalan-jalan keluar gitu sambil nganter. Tapi ininya memang nggak jauh-jauh, masih kita sini semua. Sukarame, Perindam aja, nggak tempat jauh-jauh. Apa target pasar ibu untuk produk ini? Nah, target pasarnya pastilah cari duit ya. Bagaimana produk ibu ini didistribusikan ke konsumen? Bagaimana ini didistribusikan ke konsumen? Iya, kayak yang saya bilang tadi. Saya perkenalkan dulu, ini telur-telur ini sebelumnya waktu awal-awalnya dulu. Ini sering saya bikin di status di WA, yang mau telur silakan berkabar gitu ya. Jadi mereka lihatlah, yang mau langsung dijapri lah ke saya kan, berapa harganya, saya mau lah gitu. Apakah ibu menjual produk ibu ini secara langsung atau ada melalui pemasarannya? Secara langsung. ada juga sih sebagian saya titip di warung, tapi saya menjual langsung ke pemilik warung dan dia langsung membayar ke saya. Jadi istilahnya enggak tunggu laku dulu dia baru kasih duit, bukan. Begitu ini saya antar ke tempat dia kan saya tanya dulu, mau telur enggak? Mau kak, antarin. Gitu. Saya antar dia langsung kasih duit, enggak tunggu laku dulu dijual baru dikasih duitnya. Jadi urusan dia mau dijual berapa, mau harga berapa, mau kapan habisnya itu terserah dia. Bagaimana ibu memastikan bahwa produk ibu ini bisa sampai ke konsumen dengan aman dan tepat waktu? Ya itu tadi, kita janjian dulu. Dia pesan ke kita. Nah, kita mengantar sesuai dengan yang kita janjikan. Besok sore kita janjikan, besok sore memang benar harus kita antar gitu. Jadi mereka juga nggak kecewa. Malah kadang jamnya, kalau orang-orang sibuk jamnya juga saya tanya, jam berapa ada di rumah? Nanti jangan saya ke sana, dia nggak ada kan? Pernah kejadian sekali sih, kami antar gitu ya, 4 kotak begini, kami antar.
kebetulan nggak ada orangnya, udah janji sore sih, itu pas bulan puasa udah janji sore. Terus mereka pergi keluar gitu, katanya mau cari takjil gitu. Kami datang nggak ada orang, ditelepon nggak diangkat, sudahlah taruh aja lah di terasnya, di atas mejanya gitu ya. Barang itu udah saya pulang ke rumah, saya WA dia. Udah kirim telur ya, 4 kotak saya taruh di meja. Taruh di mana dah? Gitu. Padahal kelihatan loh di meja luarnya begini kan. Taruh di mana dah? Padahal berpagar ya. Ini di daerah Perumda nih. Taruh di mana dah? Taruh di itu dah, di meja teras gitu. Oh kok nggak ada ya dah ya? Loh kok bisa gitu. Jadi dalam istilah telur itu hilang, diambil. Mungkin ada yang lebih betul lagi ya. Dilihat ada telur di situ dan dilihat kami ngantar kan ditaruh di situ. Barang kami pergi mungkin diambil sama dia. Ya tapi dibayar sih sama yang punya rumah. Udah saya bilang gak usah dibayar, kita sama-sama ini kok. Aku bilang gak usah dibayar tapi tetap dibayar sama dia. Udah sampai di rumah saya, jadi berarti saya yang salah. Udah dibayar sama dia. Gitu. Jadi tetap sampai dengan ini. Cuma sekali itu pernah kejadian. Makanya kalau sekarang itu saya tanya jam berapa ada di rumah gitu. Biar pasti kan. Kan seperti kata ibu ini, kalau untuk mendistribusikan penduduk ibu ini kan ibu sendiri yang antar atau nggak suami ibu, ada biayanya nggak untuk proses produk distribusi ini? Ya biayanya paling apalah ya, bensinnya lah kali ya. Kan dia nggak pakai motor. Baik Bu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Dan selamat siang Bu. Oke, selamat siang, sama-sama.